Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang terkasih, puji Tuhan apabila pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita hanya bisa mengikuti ibadah online di rumah kita masing-masing. Ini bukan karena kekuatan kita, tetapi ini karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu baik bagi kita semua. Jemaat yang terkasih, marilah kita mulai ibadah online ini dan mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan sebagai pujian pembuka kita menyanyikan Suci, Suci, Suci. Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kita dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara kasih setia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dipersilakan duduk kembali. Dan sebagai nas pembimbing pada ibadah hari ini, terambil dari Mazmur 47 ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, "Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi." Setelah mendengar nas pembimbing tadi, mari kita sambut dengan pujian "Kasih Allah melingkupi saya". Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah hukum Tuhan bagi kita semua yang terambil dari Amsal 16 ayat yang ke-20. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita melalui doa pengakuan dosa. Namun sebelumnya, marilah kita menyesali akan dosa kita melalui pujian penyesalan. Kuasa salibmu.
Setelah mengakui akan dosa kita, kini dengarkanlah akan berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita syukuri berita anugerah dengan menyanyikan nyanyian syukur dari Nafiri Rohani 214 ayat 1 dan 2. Kasih-Nya Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, silakan duduk kembali. Dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rizwan Pangaribuan. Kita siapkan dengan pujian Firman Jadi Manusia. Jadi manusia, diam di antara kita,
Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali menyapa saudara melalui kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah minggu hari ini. Saudara, minggu kita hari ini disebut dengan Minggu Trinitas. Minggu ini di dalam tradisi gereja-gereja barat umumnya dirayakan minggu pertama setelah Pentakosta dan masuk nanti Minggu Trinitas pertama, kedua, dan seterusnya sampai kepada kita merayakan Minggu Kristus Raja sebelum kita masuk ke dalam minggu masa Advent. Saudara-saudara, di dalam Minggu Trinitas ini kita akan membahas tema Allah Tritunggal menyertai kita. Diambil dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kami boleh dibawa masuk ke dalam Minggu Trinitas. Minggu di mana kembali kami melihat karya Tuhan Allah Tritunggal di dalam seluruh keberadaan dan kehidupan kami. Kasih-Mu dan karya keselamatan-Mu yang memampukan kami melalui hari demi hari menjalaninya bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Kami berdoa ketika kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, Roh Kudus menolong kami menerima dan melakukan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam seluruh keterbatasan ketika ia menyampaikan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan-Mu. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang mengelampaui akal pikiran memenuhi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku, firman Tuhan dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats yang baru kita baca ini adalah penutup dari tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan permasalahan, yang penuh dengan konflik dan penuh dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Paulus menghendaki supaya mereka hidup di dalam kasih Allah. Paulus menghendaki supaya mereka hidup di dalam sukacita Allah. Dan Paulus menghendaki supaya mereka hidup di dalam damai sejahtera Allah. Itulah sebabnya Paulus menutupnya dengan salam rasuli, di mana Allah Tritunggal yang menyertai, yang mempersatukan, yang mengumpulkan umatnya menjadi satu di dalam persekutuan yang hidup, menjadi satu dengan Allah Tritunggal. Saudaraku, penutup ini juga mau mengingatkan kita atau umat Tuhan bahwa di dalam pergumulan kita ke depan, di dalam perjalanan realitas kita ke depan, ada Allah Tritunggal yang menyertai kita. Nah, saudara-saudaraku, di Minggu Trinitas ini kita diajak untuk mengingatkan kembali bahwa kehidupan kita ini ada di dalam kasih dan pemeliharaan Allah Tritunggal. Nah, saudara, membicarakan doktrin Tritunggal, membicarakan pengajaran tentang Trinitas di Minggu Trinitas ini, saudaraku, adalah sesuatu yang menarik. Karena apa, saudara? Karena tidak semua umat Tuhan memahami 100% atau memahami dengan sempurna pengajaran Allah Tritunggal. Dan pengajaran Allah Tritunggal ini juga menjadi sebuah iman kepada kita yang menegaskan bahwa pemahaman tentang monoteisme, bila dibandingkan dengan ajaran agama lain, maka monoteisme dalam kekristenan itu berbeda. Saudara-saudaraku yang terkasih, doktrin Tritunggal merupakan cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia seturut dengan apa yang diperkenalkan oleh Alkitab. Jadi doktrin Tritunggal ini bukan keluar dari analogi manusia, bukan keluar dari tafsir atau pola pikir manusia, tetapi dari Allah sendiri, saudaraku. Itulah sebabnya manusia yang terbatas ini kita sulit memahami Allah yang tidak terbatas. Bahkan saudaraku, dalam memahami Allah Tritunggal,
Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus pernah berkata demikian, jika Anda memahaminya, itu pasti bukan Allah. Jika Anda memahami Allah Trinitas, itu pasti bukan Allah yang sebenarnya. Agustinus mau mengatakan kepada kita bahwa memahami Allah yang tak terbatas itu dengan keterbatasan kita adalah sesuatu yang sulit dan mungkin tidak akan mampu kita capai. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, banyak orang yang mencoba menggunakan analogika mereka untuk memperkenalkan Allah Tritunggal secara sederhana yang mungkin bisa dipahami, dan menurut mereka itulah yang benar. Tetapi pada akhirnya analogi atau pemikiran manusia yang mencoba menganalogikan Allah yang tidak terbatas itu akhirnya salah dan menjadi sebuah ajaran yang sesat. Saudara-saudaraku, dalam sejarah gereja ada beberapa pengajaran doktrin Tritunggal yang kelihatannya benar tetapi sebenarnya salah. Yang pertama, saudaraku, ada orang yang memahami Allah Tritunggal dengan pola hierarki atau urutan tingkat. Mereka memahami bahwa Allah Bapa itu yang lebih tinggi, lalu di bawahnya ada Allah Anak, di bawahnya lagi ada Allah Roh Kudus. Karena apa? Karena Allah Bapa lah yang menciptakan alam semesta ini, maka Allah Bapa lah yang mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini, dan Yesuslah yang mengutus Roh Kudus hadir di tengah-tengah dunia ini. Sehingga bagi mereka, saudara-saudaraku, sosok yang paling tinggi, yang paling utama adalah Allah Bapa itu sendiri. Saudara-saudaraku, ajaran ini adalah ajaran yang salah. Yang kedua, ajaran monarkiisme. Ajaran ini yang membicarakan tentang kesatuan dan prinsip ketunggalan Allah, saudaraku. Di dalam ajarannya mereka memahami dalam dua hal. Yang pertama, monarkiisme modalistik, saudara. Apa ini? Yaitu pemahaman yang melihat bahwa Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa adalah satu pribadi yang berperan di dalam perbedaan waktu. Jadi mereka mau mengatakan bahwa Allah yang ada di dalam perjanjian lama itu, yang dikenal oleh bangsa Israel itu, ialah juga Allah di dalam perjanjian baru yang dikenal di dalam Kristus itu. Saudara-saudaraku, ini mau menekankan prinsip kesatuan tetapi berbeda peran. Misalnya begini, saudaraku, yang sering kita dengarkan. Misalnya saya sebagai pendeta, maka saya sebagai pendeta itu di gereja. Tapi kalau saya di rumah tangga saya, itu saya adalah sebagai kepala keluarga. Lalu kalau saya di masyarakat, saya adalah warga. Tiga peran saya, tapi satu pribadi saya. Saudara-saudara, itu juga dianalogikan seperti air, saudaraku. Air bila dibiarkan dia menjadi cair, tetapi bila dipanaskan dia menjadi uap, dan bila dipadatkan dia menjadi es. Satu cairan, tetapi tiga dalam bentuknya. Saudara-saudaraku, mereka mau menekankan bahwa Allah itu satu, tetapi tiga perannya. Ini pun adalah ajaran yang salah, saudaraku. Ajaran yang salah dari modalistik. Dan ada juga ajaran yang menekankan tentang adopsionisme. Adopsi, bahwa menekankan Allah Bapa lah yang mengangkat Yesus menjadi anaknya. Jadi saudara-saudaraku, dalam peristiwa baptisan kita melihat ada suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam Injil lain dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi Yesus itu disebut Allah ketika dalam proses pembaptisan diangkat menjadi anak Allah. Saudara-saudaraku, pengajaran adopsionisme ini pun adalah ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ada juga ajaran tentang tritisme, yaitu yang mengajarkan tentang kejamakan Allah atau politeisme. Orang Kristen dikatakan punya tiga Allah, dan ketiga-tiganya berbeda-beda, tapi tidak punya satu kesatuan. Dengan demikian mereka mengakui ada tiga Allah dalam iman Kristiani.
Saudaraku, ini pun adalah ajaran yang salah. Kalau kita percaya tentang 3 Allah, maka kita telah melanggar namanya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudaraku, inilah yang sering kali terjadi, saudara. Menekankan kejamakan Allah, kita terjebak dengan politisme, menekankan keesaan atau kesatuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya kita mengabaikan 3 pribadi yang ada di dalamnya. Saudara-saudaraku, seperti Bapak Gereja katakan tadi, memang sulit memahami Allah yang tidak terbatas itu. Tetapi doktrin Tritunggal itu adalah cara Allah memperkenalkan dirinya melalui Alkitab. Maka seharusnya pendekatan kita pun adalah pendekatan Alkitab, bukan pendekatan pola pikir dan tafsir kita yang seringkali salah, saudaraku. Maka saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memahami doktrin Tritunggal ini secara sederhana seperti yang diajarkan oleh Alkitab? Maka saya mengajak kita saudara-saudaraku kembali melihat ayat yang kita baca tadi, di mana Paulus menekankan 3 pribadi Allah di dalam salam penutupnya, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Saudara-saudaraku, saya mau mengatakan demikian, saudaraku. Kalau kita mau memahami Allah Tritunggal, yang pertama, kenalilah Allah Tritunggal itu dari sifatnya. Yaitu apa, saudara? Sifat Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku, saya membaca sebuah tulisan yang mengatakan seorang teolog yang bernama Calvert pernah ditanya mahasiswanya tentang pemahaman teologinya. Mereka bertanya dengan kalimat yang cukup menohok, saudara, yang perlu penjelasan. Mereka bertanya demikian, saudara. Dr. Butt, what is the most profound thing you have ever learned in your study theology? Atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dia katakan, Dr. Butt, apa yang paling mendasar atau yang paling utama yang pernah Anda pelajari di dalam studi teologi atau di dalam pembelajaran teologi? Saudaraku, mahasiswa ini pastilah mengharapkan jawaban yang panjang lebar dari seorang Calvert, saudara. Tetapi ternyata Calvert hanya berkata 1 kalimat pendek, yang kalimat ini pun pasti kita tahu, saudara. Dia berkata, Jesus loved me, this I know, for the Bible tell me so. Saudaraku, mahasiswa itu bingung, saudaraku. Mereka mengharapkan jawaban yang panjang lebar, tetapi Calvert hanya menjawabnya dengan kalimat pendek, Jesus loved me, this I know, for the Bible tell me so. Saya mengenal Yesus yang mengasihiku, itulah yang diajarkan oleh Alkitab kepadaku. Saudara-saudaraku, Calvert mau berkata bahwa kita mengenal Allah di dalam kasih-Nya. Kita mengenal Allah Tritunggal di dalam kasih-Nya, saudara-saudaraku. Artinya apa, saudaraku yang terkasih? Mari kita melihat monoteisme di dalam ajaran Yahudi, saudaraku. Kita mendengar sema orang Yahudi atau pengakuan orang Yahudi yang berkata demikian di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudaraku, sampai hari ini pengajaran ini menjadi pengajaran yang utama bagi orang Israel, saudaraku. Kata Esa di sini adalah kata aslinya ehad. Ehad yang berarti satu tetapi jamak, saudaraku. Jadi satu tapi jamak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah itu satu tapi jamak. Ini mau menjelaskan kesatuan dari 3 pribadi Allah itu, saudaraku. Jadi orang Israel diajak untuk mendengarkan bahwa Tuhan itu Esa, ehad, tapi jamak. Saudara, untuk memahami ini, saudaraku, setidaknya kita mencoba menjelaskan secara sederhana seperti ini. Berarti kalau Allah itu Esa, Allah itu tidak tunggal, saudaraku.
Kenapa? Karena dia jamak. Saudara, jadi Allah itu adalah setidak-tidaknya terdiri dari dua pribadi. Karena jamak, saudaraku. Nah, ini bisa kita jelaskan lagi. Kalau Allah yang adalah kasih, maka ada objek kasih, saudaraku. Nah, objek kasih di dalam ketidakadaan segala sesuatu ini, hanya Dia ada atau Allah ada, maka ada objek kasih yang ada, yang sama dengan yang ada itu. Artinya kalau Allah Bapa adalah kasih, maka ada objek kasih yang sama dengan Dia, yang setara dengan Dia, yang sehakikat dengan Dia. Saudara-saudaraku, kasih itu harus punya objek. Dia bukan tunggal mengasihi dirinya. Kalau kita mengasihi diri, itu namanya mengasihani, bukan mengasihi, saudara. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu saudara-saudaraku, kalau begitu Allah Tritunggal yang kita pahami di dalam konteks kasih adalah Allah yang menyatakan kasihnya kepada pribadi lain yang sehakikat, yang sama dengan dirinya. Sebelum segala sesuatu ada, Dia telah ada. Dan ketika Dia telah ada dan Dia pribadinya Allah yang adalah kasih, maka Allah yang ada kasih itu mengasihi pribadi yang lain. Saudara, C.S. Lewis pernah berkata demikian, kasih adalah sesuatu yang satu pribadi memiliki untuk pribadi yang lain. Artinya kasih itu menyatakan apa yang saya punya, saya berikan kepada pribadi yang lain yang sama dengan saya. Jika kita memahami Allah adalah kasih, jika Allah memperkenalkan dan Yesus berkata Allah itu adalah kasih, maka sebelum segala sesuatu ada, Allah itu telah mengasihi pribadi yang lain. Saudara-saudara, seringkali kita memahami Allah yang Esa adalah Allah yang Yahid, yang satu, yang tunggal, yang bukan jamak. Allah yang Yahid, yang mutlak, yang tunggal, yang tidak memiliki objek kasihnya, saudara. Kalau Allah adalah kasih tetapi Dia tidak memiliki objek kasih, Dia bukanlah Allah yang adalah kasih. Maka saudaraku, Pendeta Stephen Tong pernah berkata demikian, kalau Allah adalah kasih, maka setiap agama yang menyatakan Allah adalah kasih haruslah agama yang didasarkan pada kepercayaan bahwa Allah adalah Allah Tritunggal. Karena apa? Karena menekankan tentang objek kasih itu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita lihat di sini? Bukankah itulah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus? Allah adalah kasih. Maka kalau Allah yang adalah kasih memberi teladan kepada kita orang yang percaya untuk menyatakan kasihnya sekarang kepada kita orang percaya, maka perintah Yesus menjadi perintah yang baru. Maka hendaklah kamu saling mengasihi. Karena Allah adalah kasih, maka Ia menghendaki orang yang percaya itu mengasihi orang lain atau mengasihi sesamanya. Allah yang memberi perintah kepada kita supaya kita mengasihi sesama, karena Ia telah memberikan teladan di dalam keberadaannya yang adalah kasih. Jadi saudara-saudaraku, Allah Tritunggal bisa kita pahami dalam sifatnya yang adalah kasih, yang memberikan kepada pribadi lain atau objek lain yang setara, yang sama, sehakikat dengan pribadinya. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, kita memahami Allah Tritunggal di dalam kesehatiannya, di dalam kesatuannya. Saudara-saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam doa Tuhan Yesus, biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Saudara-saudara, di dalam kesehatian dan kesatuan karya Allah Tritunggal, yaitu karyanya keselamatan dan penyertaan diberikan kepada kita. Jadi saudara, memahami Allah Tritunggal yang kedua adalah bagaimana kita memahami kesatuan, kesehatian karya Allah di dalam keselamatan dan penyertaan yang diberikan kepada kita orang percaya. Saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa,
Allah telah memberikan janji keselamatan kepada manusia melalui Kejadian 3 ayat yang ke-15. Tetapi jauh sebelum manusia ada, Allah pun telah menetapkan kita menjadi orang-orang pilihannya. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat dan yang kelima dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan hatinya. Jadi lihatlah saudara bahwa di dalam kehidupan kita yang sekarang ini itu telah ditentukan Allah sebelum dunia diciptakan, sebelum keberadaan kita ada. Maka karya Allah itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dinyatakan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, terus berproses, terus bergerak sampai Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Yesus rela mati di atas kayu salib supaya kita mendapat bagian keselamatan yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara-saudaraku, Yesus yang telah naik ke sorga, Ia berjanji mengutus Roh Kudus untuk menyertai umatnya. Jadi saudara, lihatlah kesehatian dari Tritunggal ini saudaraku. Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Ia yang bekerja, yang melampaui waktu, terus berkarya di tengah-tengah kehidupan umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, ini yang bisa kita rasakan dari apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat 13 yang kita baca tadi. Ucapan berkat keselamatan yang dinyatakan oleh Paulus melalui Yesus Kristus yang keluar dari kasih Allah kepada kita orang yang berdosa ini. Kasih Allah adalah sumber penebusan dan karya Kristus di atas kayu salib ini. Dan itu yang telah memperdamaikan kita orang berdosa di hadapan Allah. Dan persekutuan Roh Kuduslah yang membuat kita sampai hari ini satu, mengakui Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan. Karya Roh Kuduslah yang menginsapkan kita akan dosa. Dan karya Roh Kuduslah yang membawa kita terus untuk hidup, untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah doa Paulus ini menjadi realitas dalam kehidupan kita, mengarungi kehidupan kita di tengah-tengah perjalanan kita. Allah Tritunggal menyertai kita. Oleh sebab itu di Minggu Trinitas ini ketika kita diingatkan kembali memahami Allah Tritunggal, maka dua hal yang saya coba lihat dalam ajaran Alkitab. Yang pertama, Allah Tritunggal kita bisa pahami dalam sifatnya yang adalah kasih. Yang kedua, kita memahami Allah Tritunggal dalam karyanya, yaitu keselamatan dan penyertaannya yang kekal bagi kita orang yang percaya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kalau kita mengimani Allah Tritunggal yang menyertai kehidupan kita, marilah kita meladeninya di dalam kasih, di dalam kesatuan, bahkan di dalam sukacita mengarungi perjalanan kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dalam hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kiranya Allah Trinitas, Allah Tritunggal yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur. Kami masuk ke dalam Minggu Trinitas mengingatkan kami kembali karya Allah Tritunggal yang mengasihi kami, menyelamatkan dan menyertai kami. Biarlah kiranya melalui minggu ini kami terus diingatkan. Kami menjalani hari-hari kami bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan yang selalu beserta, yang menyertai kami hari demi hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu sampai hari ini.
Tuhan memberkatilah jemaat-jemaat Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka, pergumulan mereka, usaha mereka. Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sedang sakit. Mari Tuhan, Engkau Allah yang memberkatinya. Engkau Allah yang menjamah, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan jemaat-jemaat kami yang dalam proses pemulihan. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Engkau Allah yang selalu menjadi teman dan sahabat di tengah-tengah keterbatasan yang mereka alami. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gereja kami yang secara online ini. Biarlah pelayan-pelayan persekutuan juga boleh dijalankan. Perbagian-bagian juga boleh dihidupkan ya Bapa. Kami mohon anugerah Tuhan di dalamnya ya Tuhan. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa dalam proses pemilihan majelis. Mulai hari ini kami akan memilih calon-calon penatua di periode pelayanan 2021-2024. Tuhan kiranya yang menghadirkan, memilih orang-orang yang punya beban, yang punya tanggung jawab, dan punya kerinduan untuk terus boleh mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan melalui Gereja Kristen Tanjung Karang ini. Biar juga jemaat-jemaat kami boleh berdoa, menggumuli siapa yang akan mereka pilih. Biarlah mereka menggumulinya bersama dengan Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan yang terpilih adalah apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa dalam proses ini Tuhan berkati panitia pemilihan. Mendatangi jemaat-jemaat untuk boleh membagikan form. Tuhan jaga kesehatan mereka. Tuhan jauhkan kami dari virus pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan teruslah kami berdoa juga untuk pemerintah kami dalam menangani COVID-19 ini. Beberapa daerah telah menjalani new normal. Tuhan memberkati supaya ini boleh diikuti dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga penyebaran virus corona ini boleh diatasi ya Bapa. Secara khusus di Provinsi Lampung ini ya Tuhan. Berkati pemerintah daerah kami, baik mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota. Tuhan menolong supaya semuanya, semua lini boleh bekerja sama untuk boleh menutup penyebaran virus corona ini Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk Presiden, Tuhan berkati dalam segala upaya untuk terus boleh memutus rantai penyebaran virus ini. Tuhan berkati seluruh pembantunya, para menteri yang bekerja secara khusus dalam bidang ini Tuhan, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan Tuhan hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhanlah kiranya menjaga, memelihara kami. Tuhan menolong kami, membawa kami dekat terus kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan dari Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam.
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mengiringi persembahan, mari kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri dan kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan ini bagi Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, bersyukur jikalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur juga untuk kasih setiamu kepada kami masih diberi tubuh yang sehat. Bersyukur juga untuk berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami, dan ajarkan kami untuk tetap setia, memberikan yang terbaik bagimu, walaupun kami tidak bisa pergi atau berkumpul ke gereja. Sucikan dan kuduskan akan persembahan kami ini, agar dapat dipakai untuk pelayanan dan berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa persembahan ini. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah pada minggu hari ini, dan sebelum kita menerima doa berkat, marilah kita menyanyikan pujian pengutusan dari Nafiri Rohani nomor 275 ayat 1 dan 3, memperkenankan hati Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.